Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di channel Ayuningsi Official. Di video kali ini kita akan membahas tentang wawancara seputar pertanyaan-pertanyaan umum yang sering sekali ditanyakan oleh panitia seleksi. Di video kali ini kita masih membahas seputar soal wawancara bagi teman-teman itu yang sedang mengikuti proses seleksi untuk menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi pastikan terus ya untuk menonton video ini. Oke teman-teman, seperti yang Ayu bilang tadi, di video kali ini kita akan membahas tentang persiapan untuk pertanyaan-pertanyaan umum yang sering sekali ditanyakan oleh panitia seleksi. Di video sebelumnya teman-teman juga bisa menonton video Ayu terkait dengan persiapan dalam menghadapi wawancara dan tips serta trik apa yang harus teman-teman siapkan sebelum melakukan wawancara. Nanti di next video kita juga akan membahas lagi tentang pertanyaan-pertanyaan inti berdasarkan makalah yang teman-teman buat yang ditanyakan oleh panitia seleksi. Oke, sekarang kita mulai dari pertanyaan-pertanyaan umum yang sering sekali ditanyakan oleh panitia seleksi. Teman-teman, pada saat nanti teman-teman melaksanakan seleksi tahapan wawancara untuk menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Kota, tentunya ada sekitar 5 orang panitia seleksi yang akan bertanya kepada teman-teman. Kepada teman-teman nanti juga akan diberikan waktu mulai dari 30 menit hingga 1 jam. Bahkan ada yang cuma menghabiskan waktu 20 menit. Jadi pertanyaannya itu biasanya memang seputar makalah. Tapi teman-teman, pertanyaan-pertanyaan lain seputar makalah yang teman-teman buat itu juga harus teman-teman siapkan. Karena seringkali ada juga panitia seleksinya itu yang bertanya pertanyaan-pertanyaan di luar kepemiluan, bahkan juga pertanyaan di luar makalah yang teman-teman buat. Jadi teman-teman harus selalu siap jika teman-teman ditanyakan soal-soal apapun sebelum teman-teman menghadapi seleksi wawancara. Jadi sekarang kita lihat dulu ya, apa saja pertanyaan-pertanyaan umum yang sering sekali ditanya oleh panitia seleksi. Tapi teman-teman, sebelum kita mulai ke pertanyaan-pertanyaan umum, ketika teman-teman akan menghadapi wawancara, apalagi bagi teman-teman yang baru pertama sekali mengikuti seleksi untuk wawancara. Tapi saya yakin teman-teman pasti sudah beberapa kali mengikuti proses wawancara, jadi tentunya nggak asing lagi ya bagi teman-teman. Dan teman-teman juga sudah pasti nggak akan grogi lagi. Tapi bagi teman-teman yang baru pertama sekali melakukan wawancara, pasti ada rasa gugup dan juga grogi. Dan bisa jadi juga bagi teman-teman yang sudah sering juga berhadapan dengan proses-proses wawancara, tentunya pada saat akan melaksanakan proses wawancara pasti masih ada rasa gugup, grogi, bahkan ada rasa was-was dan khawatir jika ada pertanyaan-pertanyaan nantinya yang tidak bisa teman-teman jawab. Melalui wawancara ini teman-teman adalah juga untuk menentukan apakah teman-teman nantinya bisa lolos untuk babak selanjutnya, yaitu tahapan fit and proper test. Dan sebelum persiapan wawancara ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama, teman-teman harus tetap dalam keadaan tenang agar tidak terlihat grogi, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada teman-teman itu dengan mudah pasti teman-teman bisa jawab. Yang kedua, jawablah pertanyaan dengan sopan dan juga menggunakan bahasa-bahasa yang formal. Yang ketiga, pastikan teman-teman datang 15 atau 30 menit sebelum proses wawancara berlangsung untuk memudahkan teman-teman dalam mempersiapkan proses wawancara. Karena jika teman-teman datangnya lebih awal, teman-teman juga akan lebih bisa lagi untuk mempersiapkan diri agar tetap tenang dan tidak grogi. Berikutnya, teman-teman juga harus tetap tenang dan yakin tentang kelebihan dan kemampuan yang teman-teman miliki yang berbeda dengan peserta yang lainnya. Sebelum melakukan wawancara juga ada baiknya teman-teman untuk mengetahui tentang apa itu Bawaslu, apa saja kerja Bawaslu, di mana kantornya, siapa komisioner yang saat ini menjabat. Karena seputar instansi ataupun lembaga Bawaslu juga sering sekali ditanya pada saat teman-teman melakukan wawancara. Artinya jika teman-teman ditanya siapa ketua Bawaslu Kabupaten Kota teman-teman dan teman-teman nggak tahu
artinya ini juga sangat fatal ya, karena gimana teman-teman mau menjadi anggota Bawaslu jika tentang kelembagaan Bawaslu teman-teman juga tidak mengetahuinya. Jadi pastikan teman-teman untuk mencari informasi seputar kelembagaan Bawaslu di tempat teman-teman berdomisili. Kita langsung lihat beberapa pertanyaan umum yang sering ditanya pada saat berlangsungnya proses wawancara ya. Biasanya pada saat proses wawancara berlangsung, teman-teman sudah ada jadwal yang sudah ditentukan dan teman-teman biasanya juga datang 30 menit dari jadwal yang telah ditentukan. Nantinya teman-teman akan dipanggil satu persatu berdasarkan urutan, dan jika giliran teman-teman sudah tiba, jadi teman-teman juga akan masuk di dalam ruangan, dan di dalam ruangan tersebut sudah ada 5 orang panitia seleksi yang akan bertanya kepada teman-teman, dan juga ada panitia lainnya yang membantu untuk proses presentasi teman-teman dan juga untuk dokumentasi. Jadi pada saat teman-teman masuk itu teman-teman harus tunjukkan rasa percaya diri dan juga tidak grogi. Satu lagi, teman-teman juga harus tetap tenang. Apa kelebihan diri teman-teman? Nah, jika pertanyaan ini ditanya, teman-teman juga harus tahu jika salah satu kelebihan yang bisa teman-teman sebutkan atau harus teman-teman miliki adalah sifat leadership. Karena leadership mengartikan bahwa teman-teman adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan tugas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kenapa teman-teman itu tertarik menjadi anggota Bawaslu? Melalui pertanyaan ini, pewawancara ingin tahu sejauh apa keseriusan teman-teman untuk bergabung dengan perusahaan, lembaga, instansi, dan juga teman-teman harus menguasai tentang profil lembaga, perusahaan, atau instansi yang akan teman-teman lamar saat ini. Jika teman-teman ingin menjadi anggota Bawaslu, jadi teman-teman harus menjelaskan kenapa teman-teman itu tertarik menjadi anggota Bawaslu. Jadi pertanyaannya juga sangat tergantung dari individu masing-masing mau menjawab apa. Yang penting teman-teman juga harus mempersiapkan jika teman-teman juga ditanya kenapa teman-teman tertarik untuk melamar menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Kota. Pertanyaan berikutnya itu menanyakan tentang apa kelemahan teman-teman. Pertanyaan ini biasanya dilontarkan untuk mengukur kejujuran teman-teman dalam menilai diri sendiri. Jangan sampai juga teman-teman menjawab tidak punya kelemahan. Karena jawaban yang tak jujur itu mengesankan teman-teman juga arogansi. Sebaiknya carilah satu hal yang bukan termasuk kelebihan teman-teman, namun juga bukan menunjukkan kelemahan teman-teman yang cukup fatal. Pastikan juga teman-teman menyertakan solusi yang sudah atau sedang dijalankan untuk mengatasi kelemahan tersebut. Jawaban seperti ini menunjukkan kalau teman-teman adalah sosok yang selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Misalnya teman-teman bisa sebutkan apa kelemahan teman-teman itu yang tidak berpengaruh pada pekerjaan teman-teman. Nah, misalnya teman-teman itu adalah pelupa. Jadi teman-teman nanti bisa memberikan solusinya, teman-teman mencatat atau ada buku agenda, atau teman-teman juga bisa mencatat jadwal teman-teman atau hal-hal yang perlu diingat dalam alarm di HP ataupun juga di buku agenda atau buku saku kegiatan teman-teman. Pertanyaan berikutnya juga mengapa kelembagaan Bawaslu itu harus memilih teman-teman sebagai anggota Bawaslu. Nah, jangan sampai Anda ketahuan jika teman-teman itu melamar hanya karena posisi tersebut sesuai dengan kualifikasi teman-teman juga tanpa memahami apa yang menjadi deskripsi dari tugas dan kewajiban dari Bawaslu. Tentunya teman-teman juga harus memberikan jawaban yang bisa merangkum kualifikasi dan antusiasme teman-teman untuk bergabung menjadi anggota Bawaslu. Jadi, jika ditanya kenapa Bawaslu harus memilih teman-teman sebagai anggota Bawaslu, jadi teman-teman harus bisa menunjukkan yang juga meyakinkan panitia seleksi sehingga teman-teman itu memang tepat dipilih menjadi anggota Bawaslu. Yang berikutnya, apa rencana teman-teman itu dalam 5 tahun ke depan? Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui ambisi teman-teman dalam profesi dan mengukur sejauh mana perencanaan yang teman-teman buat untuk mencapainya.
Karena pewawancara juga ingin tahu apakah rencana jangka panjang teman-teman sesuai dengan kelembagaan atau perusahaan yang teman-teman lamar ataupun tidak. Nah, biasanya jika ditanya 5 tahun ke depan itu sangat terkait nanti dengan visi dan misi yang sudah teman-teman buat dalam makalah. Jadi jika ditanya apa rencana teman-teman dalam 5 tahun ke depan, teman-teman juga bisa menjawabnya sesuai dengan visi misi yang telah teman-teman buat. Jika ditanya mengapa teman-teman tertarik menjadi anggota Bawaslu ataupun juga anggota KPU, teman-teman juga bisa menjawabnya karena teman-teman itu memiliki integritas dan ingin berpartisipasi sebagai pelaksana atau pengawas pemilu dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dengan berbagai pengalaman yang teman-teman miliki. Jika ada pertanyaan apa motivasi teman-teman menjadi anggota Bawaslu ataupun juga KPU pada pemilu 2024 mendatang, teman-teman juga bisa menjawab sesuai dengan jawaban teman-teman, ataupun teman-teman juga bisa menjawab motivasi teman-teman untuk ikut serta sebagai penyelenggara pemilu adalah untuk membantu mensukseskan jalannya pemilihan umum di tingkat kabupaten kota, khususnya dalam rangka melaksanakan pengawasan pada tahap pemilu, serta membantu dan juga menjamin bahwa pemilihan umum ke depan akan berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jika ditanya, ceritakan mengenai diri Anda, teman-teman juga dapat mengawalinya dengan menjelaskan latar belakang pendidikan dan juga pengalaman teman-teman terkait dengan penyelenggara pemilu, baik sebagai Bawaslu, KPU, atau jajaran di bawahnya. Apa kontribusi yang bisa teman-teman berikan jika terpilih menjadi anggota Bawaslu ataupun KPU Kabupaten Kota? Nah, jawabannya contohnya itu misalnya teman-teman akan berdedikasi penuh dan loyal pada tugas pengawasan, berkomitmen untuk menjamin bahwa pemilihan umum berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau teman-teman juga bisa menambahkan dengan jawaban yang lainnya. Berikutnya, apakah teman-teman siap apabila dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu di luar jam kerja? Misalnya pada malam hari, teman-teman harus menjalankan tugas pengawasan kegiatan kampanye di daerah teman-teman. Jadi teman-teman juga harus menjawabnya, saya siap jika dibutuhkan kapan saja dan saya juga akan selalu standby berkoordinasi dengan jajaran pengawas pemilu setiap saat. Karena pada saat teman-teman menjadi anggota Bawaslu, kadang-kadang pekerjaan teman-teman itu juga di luar jam kerja. Bagaimana sikap teman-teman apabila ada yang mengkritik pekerjaan teman-teman? Pertanyaan ini seringkali ditanyakan untuk mengetahui kepribadian calon pekerja. Ketika teman-teman diberi pertanyaan seperti ini, maka teman-teman bisa menjawab, pada umumnya manusia memang tidak suka untuk dikritik, akan tetapi selama kritik itu bisa membangun, maka teman-teman sebagai pelamar juga harus bisa menerima kritik tersebut dengan senang hati dan akan melaksanakannya untuk memperbaiki diri sendiri. Jadi biasanya kritikan-kritikan yang bersifat membangun itu juga harus kita terima dengan lapang dada agar kita juga menjadi lebih baik. Apa yang akan teman-teman lakukan ketika teman-teman menghadapi masalah di dalam pekerjaan? Yang penting teman-teman jawablah dengan kalimat-kalimat yang bijaksana. Menunjukkan juga kedewasaan teman-teman dalam berpikir, kedewasaan dalam menuntaskan masalah tentu akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi pewawancara. Teman-teman bisa mencari akar masalahnya terlebih dahulu, kemudian menganalisis masalah tersebut guna mendapatkan solusi yang terbaik dalam menghadapi permasalahan tersebut. Dari setiap masalah yang timbul, teman-teman sebagai calon Bawaslu hendaknya juga menetapkan tindakan pencegahan atau preventif supaya permasalahan-permasalahan tersebut tidak terulang kembali. Berikutnya, apakah teman-teman bersedia jika diminta bekerja lembur? Sebaiknya juga teman-teman menjawab dengan jujur sesuai dengan kemampuan waktu kerja yang teman-teman miliki. Teman-teman bisa menjawab dengan kalimat, saya bersedia bekerja sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh kantor. Meskipun begitu,
Saya fleksibel untuk sesekali bekerja di akhir pekan asalkan diberitahukan sebelumnya. Dengan pernyataan tersebut, pewawancara menjadi tahu bahwa teman-teman bisa bekerja di luar jam yang ditentukan asalkan tidak mendadak. Ataupun juga teman-teman juga bisa menjawabnya secara spontan jika teman-teman akan lebih memprioritaskan untuk memilih lembur karena apalagi terkait dengan tugas, kewajiban dan juga kewenangan teman-teman sebagai anggota Bawaslu. Jadi, kadang-kadang meskipun pemberitahuannya mendadak, teman-teman juga harus bisa menerimanya karena jika teman-teman menolak juga akan terjadi sesuatu hal yang fatal. Lingkungan seperti apa yang teman-teman suka? Ketika teman-teman dihadapkan dengan pertanyaan seperti ini, sebaiknya jawablah dengan jawaban yang berhubungan dengan situasi ataupun juga suasana bekerja yang ada di perusahaan atau instansi yang sedang teman-teman lamar. Teman-teman juga bisa menjawab dengan jujur bahwa teman-teman menyukai lingkungan kerja yang fleksibel dan teman-teman juga tertarik untuk bekerja di institusi ataupun perusahaan tersebut. Jika ada pertanyaan, ceritakan pengalaman teman-teman bekerja dalam sebuah tim yang sering berbeda pendapat dengan teman-teman. Nah, ini juga sering ditanya karena menjadi anggota Bawaslu itu teman-teman juga harus siap dan bisa bekerja di dalam tim. Karena sifatnya itu adalah kolektif kolegial. Semuanya pengambilan keputusan itu juga dilakukan secara bersama-sama melalui rapat pleno. Nah, jika teman-teman terjadi perbedaan pendapat, sebaiknya teman-teman ceritakan bagaimana teman-teman biasanya bekerja dalam tim dan pengambilan keputusan yang diambil di dalam tim tersebut tidak mengakomodir pendapat teman-teman dan apa yang teman-teman lakukan jika pendapat teman-teman tidak terakomodir. Jadi ini juga harus teman-teman siapkan. Mana tahu ada yang bertanya seperti itu ya. Berikutnya, ceritakan tentang masa-masa ketika teman-teman itu mengalami situasi atau masa-masa yang sulit dalam bekerja. Teman-teman juga bisa menceritakan skill yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut agar pewawancara juga mengetahui kemampuan teman-teman baik secara teknikal maupun interpersonal. Teman-teman juga bisa menjawab sesuai dengan jawaban yang sudah teman-teman persiapkan. Teman-teman itu bisa saja menceritakan situasi sulit apa yang pernah teman-teman alami dan bagaimana solusi atau cara teman-teman untuk memecahkan situasi sulit tersebut. Pertanyaan berikutnya, ceritakan momen ketika teman-teman itu membuat suatu kesalahan. Pertanyaan interview ini juga diajukan oleh pewawancara untuk mengetahui apakah teman-teman itu mau mengakui kesalahan dan dapat menyelesaikan kesalahan yang teman-teman buat. Jadi jangan pernah menjawab jika teman-teman tidak pernah melakukan kesalahan, karena teman-teman juga akan dianggap sebagai orang yang naif. Jadi teman-teman juga bisa mempersiapkan jawabannya jika ada pertanyaan seperti ini, atau teman-teman bisa menjawab, saya pernah membuat kesalahan di salah satu konten pemberitaan. Terdapat misinformasi yang tidak saya cek kembali pada waktu itu. Akhirnya saya pun meralat pemberitaan tersebut. Nah, jadi ini kalau jika ditanya, pernah nggak teman-teman melakukan kesalahan dalam bekerja? Mungkin teman-teman juga bisa ingat apa kesalahan yang teman-teman lakukan dan bagaimana solusi untuk menutupi kesalahan tersebut. Berikutnya, apa yang bisa Anda tawarkan atau teman-teman tawarkan yang kandidat lain tidak bisa? Ini juga sering sekali ditanya. Kenapa kami harus memilih teman-teman atau apa yang teman-teman tawarkan itu yang berbeda dengan peserta yang lainnya? Pertanyaan ini tentunya akan menempatkan teman-teman untuk bisa berkompetisi dengan kandidat yang lainnya. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, teman-teman harus mengeksplor kemampuan teman-teman untuk meyakinkan para pewawancara bahwa teman-teman adalah yang paling cocok untuk duduk di posisi yang teman-teman lamar, ataupun teman-teman lebih cocok itu duduk sebagai anggota Bawaslu dibandingkan dengan kandidat yang lainnya. Jadi jawabannya itu bisa teman-teman persiapkan atau juga teman-teman bisa mengambil contoh jawaban berikut ini
Saya berpengalaman sebagai penyelenggara pemilu sebagai Bawaslu Kabupaten Kota dan telah menguasai tugas, kewajiban, dan larangan Bawaslu Kabupaten Kota. Saya juga memiliki background di pengawas pemilu dan juga mampu mengelola website development. Saya yakin bisa membantu lembaga Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota Bawaslu. Jadi teman-teman juga bebas memberikan jawaban sesuai dengan jawaban yang telah teman-teman persiapkan. Apakah teman-teman seorang pemimpin atau pengikut? Pertanyaan ini ditujukan apakah teman-teman bisa bekerja di dalam tim dan apakah teman-teman itu bisa sebagai leader ataupun teman-teman hanya ikut di dalam sebuah tim. Dan ketika bekerja nantinya teman-teman akan memberi instruksi kepada orang lain. Dan ada saatnya juga teman-teman akan mendapatkan instruksi dari orang lain. Hal ini bisa teman-teman sesuaikan dengan posisi juga yang teman-teman lamar saat ini. Kira-kira posisi ini juga lebih menitik beratkan kemampuan pada keahlian seseorang sebagai pemimpin ataukah pengikut. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan jawabannya atau teman-teman juga bisa memberikan contoh jawaban. Saya pribadi lebih senang memimpin. Saya percaya saya adalah orang yang visioner, tetapi juga senang bertukar pikiran dengan orang lain. Apa yang membuat teman-teman tidak nyaman dalam bekerja? Trik untuk menjawab pertanyaan ini adalah mencoba untuk fokus pada hal yang membuat teman-teman itu tidak nyaman. Kemudian, tunjukkan kalau teman-teman bisa mengubah hal tersebut menjadi sesuatu yang membuat teman-teman nyaman dan juga melihat bagaimana teman-teman itu kemampuan teman-teman untuk bisa menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan di tempat kerja teman-teman yang baru. Pertanyaan berikutnya juga sering sekali ditanya, kenapa teman-teman itu memilih Bawaslu? Apalagi jika sebelumnya pekerjaan teman-teman itu tidak ada sangkut pautnya dengan Bawaslu. Jadi teman-teman juga harus mempersiapkan jawaban dan apa korelasi pekerjaan teman-teman terdahulu dengan pekerjaan yang saat ini sedang teman-teman lamar. Pewawancara juga pasti bisa melihat dari resume CV teman-teman kalau ternyata teman-teman juga memiliki latar belakang yang tidak linear dengan pekerjaan yang teman lamar saat ini. Tapi teman-teman pasti memiliki alasan tersendiri mengapa memutuskan untuk pindah pekerjaan menjadi anggota Bawaslu ataupun menjadi penyelenggara pemilu yang lain. Jadi teman-teman juga bisa jelaskan apa alasan sesungguhnya di balik keputusan teman-teman tersebut. Jangan lupa juga untuk mengaitkan pengalaman teman-teman dengan posisi yang akan teman-teman lamar sekarang. Meskipun tidak ada hubungannya secara langsung, tapi pasti ada pelajaran ataupun soft skill yang masih berperan penting pada posisi teman-teman nanti saat menjadi anggota Bawaslu atau penyelenggara pemilu yang lainnya. Jadi, teman-teman bisa mempersiapkan jawaban atau teman-teman bisa mencontoh jawaban sebagai berikut. Saya ingin pindah jalur karir karena memang passion saya itu ada di bidang pengawasan dan juga pemantauan. Pengalaman sebelumnya saya pernah bekerja sebagai, itu nanti teman-teman bisa sebutkan. Dan mungkin memang tidak ada hubungan erat dengan posisi yang saya lamar saat ini. Akan tetapi, saya juga sempat melakukan riset, menulis, ataupun bahkan teman-teman mungkin pernah melatih untuk bidang pengawasan. Dan teman-teman misalnya juga pernah membuat laporan riset atau teman-teman juga punya pengalaman terkait jurnalisme ataupun lain sebagainya yang juga ada hubungan secara tidak langsung dengan posisi yang akan teman-teman lamar saat ini. Dan juga teman-teman harus meyakinkan kalau memang teman-teman punya pengalaman dan pengalaman itu bisa teman-teman gunakan saat nanti teman-teman terpilih menjadi anggota Bawaslu ataupun penyelenggara pemilu lainnya. Berikutnya, bagaimana teman-teman bisa memprioritaskan pekerjaan teman-teman ya? Nah, karena lewat pertanyaan ini, pewawancara juga ingin mengetahui bagaimana jika teman-teman bisa membagi waktu. Jadi teman-teman juga bisa menjawab pertanyaan ini dengan menjelaskan bagaimana teman-teman merespon pada permintaan
dadakan atau situasi genting saat teman-teman itu ditugaskan ke luar kota atau teman-teman harus bekerja di luar jam kerja. Hal ini juga akan menekankan bagaimana juga teman-teman bisa berkomunikasi dengan tim atau atasan teman-teman. Saya selalu menyusun setiap kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan itu setiap hari berdasarkan skala prioritas. Jika ada tugas mendadak, saya juga akan lebih dulu melihat urgensinya. Jika memungkinkan, saya akan mengubah ulang prioritas atau mendelegasikan tugas tersebut kepada orang lain yang lebih tepat. Dan apabila tidak memungkinkan, saya juga coba komunikasikan dengan atasan agar mereka memahami situasinya, lalu menyarankan deadline yang lebih bisa dicapai. Pertanyaan lainnya, bagaimana cara teman-teman mengatasi jika teman-teman mengalami tekanan, intimidasi, ataupun ancaman dalam bekerja? Dan untuk menjawabnya, teman-teman tidak perlu berusaha menjadi kandidat yang bisa menghadapi semuanya dengan baik. Atau mengatakan hal seperti ini, saya tidak pernah merasa stres atau memiliki tekanan yang berarti. Sebaiknya jelaskan juga langkah-langkah yang bisa teman-teman lakukan untuk mengurangi tekanan dalam bekerja. Oke teman-teman, itu dia soal-soal wawancara umum yang sering sekali ditanya. Tapi teman-teman juga ada pertanyaan-pertanyaan tak terduga yang nantinya juga akan muncul. Dan biasanya pertanyaan-pertanyaan tersebut juga memancing emosi teman-teman untuk menjawabnya. Apalagi jika teman-teman sedang menghadapi seleksi anggota Bawaslu Kabupaten Kota dan teman-teman mendapatkan masukan dari masyarakat, biasanya teman-teman juga akan diwawancara dengan jadwal yang lebih panjang untuk mengklarifikasi masukan dari masyarakat tersebut. Jadi teman-teman tetap tenang dalam menjawabnya, jangan terpancing emosi, dan teman-teman harus mengklarifikasi kebenaran tentang laporan dari masyarakat tersebut. Oke teman-teman, segitu aja video kita. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sebentar lagi akan mengikuti tahapan wawancara. Jadi pastikan terus untuk mensubscribe video ini, dan di next video kita juga akan membahas tentang materi-materi atau pertanyaan seputar wawancara makalah personal yang sering ditanyakan oleh panitia seleksi. Terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.